Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihimu. Amin, amin Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya. Segala kuasa di tanganmu. Semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di surga, sungguh kami bangga dan bersyukur punya Allah yang Maha Kudus. Amin. Tapi kami tahu bahwa itu membawa konsekuensi buat setiap kami umat-Mu. Bahwa kami pun harus hidup kudus seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kami, yang akan senantiasa mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kesempatan yang luar biasa. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus dengan membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu atas kami saat ini. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sejenak rasakan hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Buka hati kita, buka hati kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Terima kasih. nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Amin. Tuhan melihat Amin Yesus. di depan kami ada banyak anak-anak Semai Ningkit pagi hari ini Bapa. Mereka adalah anak-anak yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kami. Sebagai orang tua, mampukan kami untuk boleh mendidik setiap mereka, mengarahkan mereka menjadi pribadi yang takut dan cinta akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengarahkan tangan ke depan, kita berdoa buat anak-anak Semai Ningkit. Haleluya. Demikian juga Ibu Jemaat, para penatua bisa maju ke depan menumpangkan tangan atas setiap anak-anak Semai Ningkit. Haleluya. Haleluya. Kita berikan doa-doa yang terbaik buat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Doa kami selalu mengiringi setiap langkah mereka Bapa. Setiap kali mereka berangkat ke sekolah, setiap kali mereka berangkat kemanapun, doa kami selalu menyertai mereka. Dan kami percaya malaikat-malaikat surga sudah selalu ada bersama dengan mereka. Kami terbatas menjagai mereka, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa senantiasa melindungi anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami mau minta Tuhan selalu memproteksi mereka Tuhan. Karena ajaran-ajaran di luar rumah selalu membuat kami jauh dari Engkau. Tutup bungkus anak-anak kami. Proteksi hati dan pikiran mereka dari pengaruh-pengaruh buruk di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup mereka ke depan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pendidikan yang terbaik, masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan atas setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan
mendengar isi hati Tuhan di awal bulan ini sekaligus menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk duduk diam seperti Maria, fokus kepada kebenaran firman-Mu, supaya iman kami dikuatkan dan dibangkitkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin, haleluya. Jangan duduk dulu saudara, puji Tuhan, kita langsung mengucapkan pengakuan iman GBI ya, versi ringkas. Oke, kita baca sama-sama ya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa, sama-sama aja ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Puji Tuhan, silakan kembali, berikan tepuk tangan buat Pak Dayat beserta tim pagi hari ini. Terima kasih Pak Dayat, haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah menerima hosti dan anggur? Kalau belum bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Biar dibantu tim Asyar, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga siapkan biskuit dan tehnya ya. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Sentro Sidoarjo, Pandan dan Bali. Haleluya. Shalom. Di bulan Juni yang ditetapkan GBI sebagai bulan keluarga ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan satu judul yaitu Keluarga Utuh Gereja Penuh. Kelanjutan dari firman Tuhan di ibadah Padang kemarin. Keluarga utuh gereja penuh. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Keluarga utuh gereja penuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara bahwa ibadah Padang keluarga Kamis kemarin yang diikuti oleh sekitar 260 orang gabungan Sentro Sidoarjo dan Sentro Pandaan boleh berlangsung dengan baik dan kegiatan tersebut mengawali rangkaian khotbah sepanjang bulan ini tentang keluarga. Ya, boleh tahu yang ikut ibadah Padang kemarin bisa mengangkat tangannya, puji Tuhan. Wow. Tepuk kanan kirinya, tahun depan ikut ya Pak, tahun depan ikut Bu, gitu. Yang belum ikut tuh loh, ya. Haleluya. Puji Tuhan bahwa saya dan istri berharap semua bisa ikut di acara besar tahun berikutnya ya, semua saja bisa ikut. Nah, jemaat sentro yang diberkati Tuhan, seperti kita tahu bahwa bangsa kita sempat cukup lama dijajah oleh beberapa negara, betul? Bahkan ada yang sudah lahir waktu itu mungkin. Nah, seperti kita tahu Portugis adalah negara pertama yang menjajah bangsa Indonesia. Sekitar 86 tahun, menurut sejarah, 86 tahun menjajah bangsa Indonesia. Dan yang paling lama siapa saudara? VOC, tepatnya bukan Belanda, bukan negara, tapi perusahaan namanya VOC. Jadi perusahaan, bayangkan sebuah perusahaan di Belanda bisa menjajah Indonesia. Itu selama 350 tahun. Yang terakhir adalah siapa? Jepang. Jepang paling singkat, saudara, berapa? 3,5 tahun. Nah, salah satu taktik yang dipakai penjajah waktu itu sehingga bisa ratusan tahun menjajah bangsa kita adalah politik adu domba atau divide et impera. Saya catat di depan, Bapak Ibu Saudara boleh baca, politik pecah belah, politik adu domba atau divide et impera ini adalah kombinasi, keren saudara ya, kombinasi. Antara apa? Antara strategi politik, militer, dan ekonomi digabung. Politik, militer, dan ekonomi digabung. Yang tujuannya hanya satu, yaitu apa? Mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah, saudara. Yang besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Kelompok-kelompok besar itu dipecah belah. Saya dengar cara kerjanya BIN, Badan Intelijen Indonesia juga sama ya. Jadi kelompok-kelompok radikal yang besar-besar dipecah-pecah, dipotong-dipotong, digunting supaya jadi kelompok kecil yang mudah dikalahkan. Demikian juga sebaliknya politik pecah belah ini juga mencegah kelompok-kelompok kecil ini untuk bersatu menjadi kelompok yang besar. Seperti itu saudara. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara, saat ini
Iblis juga memakai taktik yang sama untuk memecah belah keluarga-keluarga anak Tuhan. Sama, taktiknya masih sama. Divide et impera. Berita terbaru adalah pasangan Ari Wibowo dan Inga Nugrah setelah mereka menikah 17 tahun. Sejiswe, kabarnya mereka akan segera bercerai. Betul, saya nggak ragu mencatut namanya karena di berita sudah banyak ya. Seperti itu, 17 tahun menikah, sudah nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba mereka mau bercerai. Ada penggemarnya Ari Wibowo di sini? Weh, terus terang angkat tangan saudara. Yang lainnya malu-malu lainnya ya. Lainnya malu-malu, padahal nonton terus sinetronnya ya. Pura-pura ya, jaim, haleluya. Setiap orang saudara, setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik fisik, sifat, apalagi hobi, pola pikir, dan lain-lain. Betul? Pak Teguh, Bu Lili, banyak perbedaan atau banyak persamaannya? Banyak perbedaan. Saya pun sama, saudara. Saya dan istri 16 tahun menikah. Saya di rumah cuma berdua, nggak ada Bu Uren, nggak ada asisten rumah tangga, ya semua pekerjaan rumah kami kerjakan bersama-sama. Istri saya cuci, saya setrika. Nanti kapan-kapan saya adakan lomba setrika ya. Untuk bapak-bapak di sentro ini. Karena semua pintar setrika ya. Pak Chandra setrika nggak di rumah? Loh setrika, apalagi Pak Daud Tapilaha. Mana Pak Daud? Duwe laundry saudara ya. Punya usaha laundry, paling jago. Pak John Karel yang brengosnya kayak gitu, setrika saudara di rumah. Makanya nanti lombanya siapa yang paling licin. Ya, melawan saya juga di rumah setrika. Kalau sudah saya setrika, saya tumpuk baju di lemari saudara, di wardrobe kami. Terus giliran setrika berikutnya, saya buka lemari lagi. Saudara tahu, tumpuan baju istri saya, ambruk nggak karuan saudara. Nggak apa-apa, itu perbedaan-perbedaan sifat-sifat kami. Ambruk tumpuannya, wes tak toto api-api, ya ambruk saudara. Sementara saya, baju gantungan saya tuh first in first out. Waduh, mentang-mentang orang accounting ya. Tahu Pak Chandra? Jadi yang masuk dulu paling kanan. Gantungan baju saudara. Yang paling kanan keluar dulu. Waduh, begitu saya setrika, saya gantung, saya masukkan paling kiri. Ada urutannya saudara. Jadi ketika last minute saya terpaksa harus keluar rumah, saya buka lemari set, saya tahu mana yang harus paling cepat saya ambil. Yang paling kanan, karena itu paling lama nggak saya pakai. Wah sampai segitunya loh saudara. Sementara sing sitok ambruk kabeh saudara tumpuannya. Itu salah satu perbedaan kami. Ya, dompet juga sama. Bapak Ibu saudara belilah dompet saya. Dari mata uang yang terbesar sampai terkecil itu urut saudara. Urut. Tapi istri saya nggak bisa. Wes pokok dilebono, lep. Bon nota dilebono, lep. Saya buka dompet istri saya bingung. Ini sing ndi pecahane. Saya bingung. Tapi kalau dia buka dompet saya gampang. Dari yang besar sampai kecil urut saudara. Itu salah satu perbedaan. Ya, semua orang berbeda. Nah, namun jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita bertengkar. Jangan sampai perbedaan seperti itu membuat kita merasa diri paling benar. Harus gini, harus gitu, enggak. Ya, jangan sampai kita merasa diri enggak pernah membutuhkan orang lain. Kenapa saudara? Karena sekali kita bertengkar, pihak yang merasa dikhianati, pihak yang merasa dirugikan, itu akan sulit diajak untuk berdamai. Serius. Sekali seseorang tersakiti, itu sulit mengampuni. Amsal 18 ayat 19. Amsal 18, 19. Amsal 18, 19, saya bacakan. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, strong city. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri, lebih sulit diajak berdamai daripada kota yang kuat. Kota yang kuat waktu zaman bangsa Israel, setiap kota pasti punya benteng, saudara. Kota yang kuat, yang bentengnya tinggi-tinggi, yang banyak prajuritnya, itu sulit dihampiri. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang dikhianati itu lebih sulit ditaklukkan, dihampiri daripada kota yang kuat tadi itu. Artinya susah. Jadi hati-hati, jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Ya. Sekarang ada apa saudara? Ada apa dengan keluarga-keluarga anak Tuhan sehingga menjadi sasaran iblis untuk dipecah belah? Kenapa iblis kok concern? Iblis kok sangat peduli dengan keluarga-keluarga anak Tuhan? Ini pertanyaan buat setiap kita, ya. Ada apa dengan keluarga-keluarga anak Tuhan
sehingga menjadi sasaran iblis untuk dipecah belah. Yang pertama saya catat di sini, karena keluarga adalah fondasi kehidupan, saudara. Fondasi kehidupan bermasyarakat, berelasi dan beriman. Kita bisa baca nanti dan 2. Saya bacakan ayat yang ke-28 ya. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Prinsipnya jelas, Allah memberkati mereka. Bapak ibu saudara harus diberkati dulu, betul? Waktu menikah yang lalu, atau orang-orang muda yang mau menikah, kita harus diberkati Tuhan dulu. Baru firman Tuhan katakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan beranak cucu dulu, bukan hamil dulu, bukan punya anak dulu baru diberkati. Enggak seperti itu. Ya. Fondasi bermasyarakat, fondasi kehidupan bermasyarakat. Tuhan berfirman kepada keluarga, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Awalnya cuma Adam dan Hawa, sekarang jadi berapa miliar manusia, saudara. Kalau fondasi kehidupan bermasyarakat, berelasi dan beriman namanya fondasi. Kalau fondasinya enggak kuat, fondasinya enggak utuh, bangunan di atasnya pasti roboh. Ini loh, kenapa iblis concern sekali untuk menghancurkan keluarga-keluarga anak Tuhan. Karena keluarga adalah fondasi kehidupan bermasyarakat, saudara. Ini penting banget. Kalau keluarga-keluarga terpecah belah, gereja juga hancur, saudara. Bangsa juga hancur. Berikutnya yang kedua, alasan kedua. Karena Allah merancang keluarga untuk menjadi pusat testimoni atau pusat kesaksian tentang perbuatan baik Allah. Pusat kesaksian itu melalui keluarga, saudara. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Perhatikan, melalui keluarganya Abraham, saudara. Semua bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Tuhan merancang keluarga saudara dan saya untuk menjadi pusat testimoni tentang perbuatan baik Allah. Amin. Jangan sebaliknya, keluarga kita menjadi batu sandungan buat masyarakat di sekitar kita. Jangan, saudara ya. Yang ketiga, alasan ketiga. Karena Allah merancang keluarga untuk menjadi pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Setelah pusat testimoni, yang ketiga adalah pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Pemuritan itu bukan di gereja. Pemuritan bukan di sekolah, tetapi pemuritan itu yang paling bagus dan benar sesuai firman Tuhan adalah di dalam rumah. Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bapak, ibu, saudara harus mengajar kepada anak-anak kita itu berulang-ulang. Firman Tuhan sudah ngomong, sudah ingatkan. Makanya nggak salah kalau anak kita diajari sekali. Lupa ya? Iya lupa. Ya karena firman Tuhan sudah ngomong, kita harus mengajarkan berulang-ulang. Terus, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ketika Bapak Ibu Saudara santai di rumah, tetap ajar anak-anak kita. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ketika kita traveling dimanapun, kita mengajar, mendidik mereka. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya dimanapun, saudara. Anywhere, anytime. Kita harus mengajar putra-putri kita. Yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya tambahkan lagi, Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapa-bapa. Artinya kaum pria, kaum ayah, bukan istri kita, saudara, yang bertugas mendidik anak-anak kita, tetapi kita juga kaum pria dan suami-suami ini punya peran untuk mendidik anak-anak kita. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah bekerja, terus istri kita di rumah, kita serahkan semua pendidikan kita ke istri kita. Jangan, firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, sekarang melihat begitu pentingnya rancangan Allah atas keluarga. Sudah semestinya jika kita menjaga agar keluarga kita tetap utuh. Agar keluarga kita tetap satu. Jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai, saudara. Pertanyaan penting selanjutnya buat setiap kita ini, ya, bagaimana ya agar keluarga kita utuh? Seperti tema kita pagi hari ini. Bagaimana agar keluarga saudara dan saya utuh? Yang pertama, kita buka Kolose pasal 3 ayat 18.
Istri tunduk kepada suami. Mari tunjukkan saya. 1, 2, 3. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Kolose pasal 3, 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya ngomong ke istri-istri dulu, ke kaum wanita. Sudahkah kita tunduk kepada suami kita seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Karena ini merupakan salah satu hal yang harus kita kerjakan supaya keluarga kita utuh. Sekalipun salary kita, sekalipun sinswe ibu-ibu, ya, gaji kita lebih tinggi dari suami, pangkat kita, jabatan kita di kantor lebih tinggi dari suami, tetap firman Tuhan sudah tetapkan, istri tunduk kepada suami. Di kantor boleh jadi direktur maupun presiden direktur, tapi di rumah tetap seorang istri, saudara. Sekarang kita ngomong peran istri. Peran istri yang pertama adalah sebagai penolong. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan, saudara ya. Bukan sembarang penolong. Peran istri yang pertama sebagai penolong. Bapak-bapak harus bersyukur karena punya seorang penolong yang selalu mengingatkan kita. Ya, istri kadang seringkali lebih peka, saudara. Kita kaum pria nih, tabrak aja, nggak punya rem. Seringkali yang punya rem siapa? Istri. Jangan buru-buru. Bersyukurlah punya istri sebagai penolong ya. Yang kedua, peran istri yang kedua menghormati suami. Efesus 5:22. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5:33b juga katakan, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami-suami itu perlu penghormatan, saudara. Perlu dihargai. Kalau suamimu mengerjakan sesuatu, perkara yang kecil sekalipun, berikan penghargaan, berikan penghormatan. Kalau enggak nanti istri tetanggamu yang akan memberikan penghormatan. Kalau ibu-ibu pelit menghormati suami, kalau ibu-ibu pelit memuji suaminya, jangan salahkan kalau kecantol dengan Bu Uren kita. Karena wanita lain lebih menghargai, lebih sering memuji suami kita. Ya, yang ketiga, peran yang ketiga, istri sebagai pendamping. Istri sebagai pendamping. Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam, saudara, yang artinya harus dilindungi dan dekat dengan hati. Peran sebagai pendamping ini bukan berarti lebih rendah daripada suami, enggak. Namanya pendamping ya. Istri juga bisa, seandainya Sarai waktu itu tidak mau ikut Abraham, ya, pasti hal itu jadi masalah berat bagi Abraham. Tetapi dikatakan firman Tuhan ya, Sarai siap berangkat walaupun tidak tahu kemana mereka akan pergi. Manut, saudara. Karena hidupnya menopang Abraham. Ya, ini satu contoh bentuk topangan Sarai. Salah satu contoh bagaimana seorang istri menopang suaminya. Sekalipun suaminya mengerjakan sesuatu yang belum diketahui, tapi tetap nurut dan menopang. Luar biasa, saudara. Suami butuh itu. Itu bisa dibaca di Kejadian pasal 12 ayat 1-5 ya. Berbeda dengan istri Ayub. Saat suaminya menghadapi kesulitan, semua anaknya meninggal dalam waktu singkat, semua hartanya ludes. Istrinya bukannya menopang seperti Sarai, tapi malah menghina. Istrinya Ayub malah menghina dan memaki Ayub. Apakah ini seorang pendamping, seorang penolong, seorang penopang? Jauh, saudara. Ibu-ibu, istri-istri, teladani istrinya Abraham, Sarai. Jangan ngikuti teladan istrinya Ayub. Ya, yang kedua, bagaimana agar keluarga kita utuh? Kolose 3 ayat 19. Suami mengasihi istri. Mari itu kan saya. 1, 2, 3. Suami senggol suaminya. Iya. Suami mengasihi istri, Kolose 3:19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi itu enggak boleh bersifat berlaku kasar, saudara ya. Saya lanjutkan ke peran suami, saya masuk ke peran suami. Yang pertama, peran suami adalah mengasihi, melayani dan memimpin istri. Lengkap ya, mengasihi, melayani dan memimpin. Suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya.
Kasih di sini jelas, sering saya singgung juga, adalah kasih agape, bahasa Yunaninya agapau, sebuah kasih yang berkomitmen, punya komitmen, sekalipun walaupun tetap mencintai dan rela berkorban, kasih yang tanpa syarat. Dan Allah memberi kita definisi penuh dari arti kasih agape ini di dalam 1 Korintus pasal 13, 4 sampai ke 7. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Berbicara memimpin istri, seorang suami dipanggil untuk mencintai dan melayani istrinya karena alasan tertentu. Ya, apa itu saudara? Alasan tertentu itu adalah untuk membuat istri kita kudus. Memimpin istri untuk hidup kudus. Misi utama seorang suami adalah mendorong dan membimbing istri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan malah menjauh dari Kristus. Efesus pasal 5, 25 dan 26. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebab itu orang-orang muda, ketika saya sampaikan di kelas-kelas pranikah, saya sering kali ingatkan, calon-calon suami ini harus punya kehidupan rohani yang lebih kuat. Harus punya iman yang lebih kuat. Kalau calon-calon suami ini hidup rohaninya enggak lebih kuat dari istrinya, enggak bisa memimpin istrinya untuk hidup kudus seperti Kristus. Istri bukan hanya butuh dibimbing dalam hal jasmani, tapi dalam hal rohani juga butuh dibimbing. Kalau hidup rohani kita sebagai suami kalah dengan istri, imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, saudara, seorang suami bertugas melindungi istri dan anak-anaknya dengan doa syafaat, berdoa buat istrinya, berdoa buat anak-anaknya, menjadi pembimbing rohani serta memimpin ibadah keluarga, itu imam. Sebagai nabi, seorang suami bertanggung jawab menyampaikan visi Tuhan. Dapat pesan Tuhan apa, Tuhan sampaikan ke istri. Ya, menyampaikan visi Tuhan dan mendidik istri serta anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Sebagai raja, seorang suami ya, maksudnya menjadi pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anaknya dan mengambil keputusan-keputusan ilahi bagi keluarganya. Banyak. Saya perlu menjelaskan peran-peran ini, saudara. Saya perlu menjelaskan peran suami-suami dan istri-istri karena apa? Kekacauan peran, kekacauan tanggung jawab antara suami dan istri sangat berpotensi menyebabkan konflik serius dalam kehidupan keluarga. Tidak sedikit pasangan suami istri Kristen yang kebingungan bagaimana menerapkan peran dengan benar. Overlap, tumpang tindih saudara perannya. Ini memicu konflik yang serius. Yang ujung-ujungnya adalah divorce, ujung-ujungnya live-in, bercerai. Dan Tuhan gak mau. Hati-hati ya, jangan sampai peran-peran suami dan istri ini tumpang tindih, gak jelas. Yang ketiga, bagaimana agar keluarga kita utuh? Kolose pasal 3:20. Kolose pasal 3:20. Hai anak-anak, taatilah, obey orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi yang ketiga, bagaimana agar keluarga kita utuh adalah anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Mana anak-anak sini? Lambaikan tangannya. Saya pernah sampaikan saya sampaikan lagi. Mama saya dulu ketika ditinggal papa saya, umur 37 tahun sudah. 37 tahun mama saya sudah menjanda, anak 4. Saudara tahu, nggak tahu tahun keberapa gitu, sudah anaknya 4, saya waktu itu masih umur 12 tahun. Sudah. Nenek saya dari mama saya tiba-tiba stroke pansui. Nenek saya lumpuh separuh karena stroke. Mama saya punya adik wanita 2, tapi nggak tahu kenapa nenek saya bisa tinggal di rumah saya, saudara. Saudara tahu, itu karena mama saya pasti menghormati nenek saya. Sekalipun adiknya yang lain masih punya suami yang lengkap. Kenapa kok dititipkan ke rumah saya? Udah anaknya 4, dititipi nenek saya yang lumpuh. Ya, saya ingat ketika nonton TV gitu, kebelet pipis, gak bisa nahan. Sudah. Nonton TV kebelet pipis, ya sudah, jalan ke toilet tapi ya sudah kemana-mana. Dan itu mama saya yang harus ngurusi. Sudah. Tapi saya lihat hari ini, mama saya diberi kesehatan panjang umur, saudara. Firman Tuhan terjadi, saudara. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa ini.
Hormati orang tuamu. Ya, hormati orang tuamu kalau mau bahagia dan panjang umur. Haleluya. Seorang anak jangan pernah membentak orang tua saat berbeda pendapat. Ya. Karena hal itu akan menyakiti hati orang tua. Jangan pernah membentak orang tua. Jangan pernah, ya. Nah, saat keluarga kita utuh, hidup dalam kesehatian dan kesatuan, yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri dengan kasih agape, dan anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, maka dampaknya saudara, efeknya adalah gereja kita pasti akan penuh, amin. Pertanyaannya penuh dengan apa? Nih, gereja kita akan penuh dengan hadirat dan lawatan Tuhan, saudara. Lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan itu enggak akan pernah datang di tengah-tengah kita beribadah kalau di antara kita penuh dengan perselisihan. Enggak mungkin. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan hanya akan hadir tengah-tengah kita ketika kita ada kesehatian dan kesatuan. Amin. Dan itu diawali dari para pemimpin. Mulai dari gembala kekal, gembala wilayah, penatua, sampai gembala sidang. Kalau enggak ada kesatuan dan kesehatian, hadirat Tuhan enggak akan pernah selalu ada di tengah ibadah kita. Sebaliknya kalau kita hidup dalam kesehatian dan kesatuan, setiap kali komsel, setiap kali ibadah, hadirat Tuhan selalu dapat kita rasakan, saudara. Saya orangnya enggak gampang marah, saudara. Tapi kalau sesuatu itu kebacut, sesuatu itu terlalu buat saya bisa marah. Saya enggak gampang marah, saya orangnya dasarnya pragmatis, pembawa damai. Enggak suka ribut, tapi kalau sesuatu itu sampai keterlaluan, saya bisa marah. Tapi sekalipun marah, saya enggak mendendam, selesai. Ya, saya enggak mau jadi agennya iblis, memecah belah, simpan benih-benih perselisihan, enggak. Dan berikutnya ketika gereja penuh dengan hadirat dan lawatan Tuhan, ujung-ujungnya apa? Gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa, saudara, amin. Orang akan ngomong dari mulut ke mulut, ayo ke gerejaku, kenapa? Pokoknya enak. Ya. Gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa kalau kita hidup dalam kesehatian dan kesatuan. Haleluya. Kalau kita mau gereja ini, Sentro Sidoarjo dipenuhi lagi dengan jiwa-jiwa yang lebih dahsyat lagi, kita harus terus berjuang supaya selalu ada dalam kesehatian dan kesatuan. Karena hanya itu yang mendatangkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Berikutnya, kita perlu tahu bahwa apa? Kesehatian dan kesatuan itu juga adalah merupakan kehendak Allah, saudara. Saya bacakan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menjadi satu itu juga kehendak Tuhan, saudara. Tuhan Yesus ingin kita menjadi satu, sama seperti Tuhan dan Bapa adalah satu. Nah, berikutnya. Saat keluarga kita utuh, saat keluarga saudara dan saya utuh, hidup dalam kesehatian dan kesatuan, dampaknya bukan hanya gereja Tuhan penuh dengan hadirat Tuhan, dampaknya bukan hanya gereja Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa, namun juga akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita akan terjadi. Ini kelanjutan dari yang saya sampaikan di ibadah Padang kemarin. Apakah itu, saudara? Apakah itu? Klik satu lagi. Yang pertama, kesehatian dan kesatuan itu mendatangkan keberhasilan. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Kesehatian dan kesatuan mendatangkan keberhasilan. Kejadian pasal 11, ayat 1-9. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Bacakan ayat yang ke-6. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Waktu itu, mereka satu bangsa, satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Tuhan yang ngomong, saudara. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semua terlaksana. Jika ada satu bahasa dan logatnya, apapun rencana manusia, semua terlaksana, sekalipun berlaku juga untuk rencana jahat. Mereka kan bikin Menara Babel kan tujuannya jahat.
Inilah hukum yang sudah sekali berhasil. Mau belah dalam kesehatian dan kesatuan. Enggak. Ya, hidup dalam kesatuan dan kesehatian. Minimal antara suami dan istri ada kesehatian dan kesatuan. Supaya setiap apa yang kita rencanakan selalu berhasil. Yang kedua, kesehatian dan kesatuan itu mendatangkan kemenangan. Mari itu kan saya. 1, 2, 3. Kesehatian. Kemenangan, bukan hanya keberhasilan. Yang kedua kemenangan. Siapa yang enggak mau, saudara? Saya mau, saudara. Keluaran pasal 17, ayat 8-16. Judul berikutnya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Saya bacakan ayat yang ke-11. Keluaran 17, 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, Musa turunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Musa disediakan batu supaya bisa duduk, saudara, kakinya enggak capek. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Musa punya otoritas, saudara. Tuhan berikan otoritasnya kepada Musa, tetapi dia juga manusia yang punya kelemahan. Musa tidak kuat untuk terus mengangkat kedua tangannya sepanjang hari. Ketika Yosua sedang berperang melawan bangsa Amalek, enggak kuat. Musa perlu penopang. Itulah sebabnya Harun dan Hur mengambil batu untuk mendudukkan Musa dan menopang kedua tangannya agar tetap terangkat. Dan yang terjadi ketika Musa mengangkat tangannya, meskipun ditopang dengan Harun dan Hur, maka Amalek dikalahkan oleh Yosua. Perhatikan, di mana ada kesehatian dan kesatuan yang saling menopang, maka di situ pasti ada kemenangan. Baik di dalam keluarga, kemenangan di dalam pekerjaan, kemenangan dalam usaha maupun di dalam gereja Tuhan. Enggak semua berperang seperti Yosua, saudara. Enggak semua berperan seperti Harun dan Hur menopang tangan Musa. Sama dengan gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk di GBI Sentul Sidoarjo. Enggak semua berperan sebagai Yosua berperang. Wah. Semua punya talentanya masing-masing. Ada gembala kekal, ada gembala wilayah, ada penatua, ada gembala sidang. Semua sudah Tuhan atur dengan baik. Hendaklah kita saling menopang. Enggak perlu iri-irian satu dengan yang lain. Semua punya tugasnya masing-masing. Harun dan Hur menopang tangan Musa. Yosua berperang. Jangan kita iri. Aku pengen jadi Harun dan Hur aja berdiri, enggak perang gini. Atau aku mau jadi Yosua aja, perang bisa bunuh orang. Semua punya bagiannya masing-masing, saudara. Ada ranahnya masing-masing. Yang satu enggak bisa mencampuri yang lain. Itu jawatan dari Tuhan. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu berperang seperti Yosua, jangan nekat berperang ikut Yosua, sudah bisa mati di medan perang karena kita nggak punya skill. Ya, Bapak Ibu Saudara mau mengalami kemenangan dalam segala hal. Yang kedua, hiduplah dalam kesehatian dan kesatuan. Yang ketiga, kesehatian dan kesatuan mendatangkan kesehatan dan berkat. Haleluya. Mari itu kan saya. 1, 2, 3. Amin. Daniel pasal 1 ayat 8-17 ya. Nanti baca di rumah. Di situ ada empat pemuda Yehuda, saudara, yang sehati dan kompak. Siapa? Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka ditawan di Babel. Namun Raja Nebukadnezar mengangkat mereka untuk bekerja menjadi pegawai istana. Selama di istana, mereka yang seharusnya melakukan semua kebiasaan raja, menolak untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur raja, dan lebih memilih untuk memakan sayuran. Ayat yang ke-15 saya bacakan, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, perawakan 4 pemuda itu lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Kesehatian dan kesatuan Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego mendatangkan kesehatan dan berkat. Dikatakan perawakannya lebih baik. Mereka berempat lebih gemuk, padahal cuma makan sayur. Saya juga bukan penggemar sayur-sayuran sih, tapi saya makan sayur. Tapi ini satu firman Tuhan yang mengingatkan kita. Cobalah kita ganti, ya. Lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Karena firman Tuhan nyata loh. 4 pemuda ini perawakannya lebih bagus. Mereka juga diberkati. Bahkan Tuhan juga memberikan pengetahuan dan kepandaian 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Saya bacakan ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka berempat, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Karena mereka sehati untuk tidak kompromi dengan dosa, untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dan memilih untuk hidup takut Tuhan dan melakukan kebenaran, itu sebabnya mereka sehat dan diberkati. Mumpung ngomong tentang sehat, saudara ya. Semua peran suami, semua peran istri yang saya sampaikan di atas tadi itu, semua peran itu hanya akan bisa terjadi kalau saudara dan saya sehat. Semua peran istri, semua peran suami dalam keluarga enggak akan pernah terjadi, enggak akan pernah berjalan dengan baik kalau kita tidak sehat. Saya sampaikan satu fakta. Ini pengamatan saya dan sudah banyak orang cerita ke saya. Orang tua yang anaknya sudah SMA, kuliah di luar kota, setelah selesai kuliah kerja di luar kota. Bapak, Ibu, Saudara, saya sampaikan di kelas pranikah, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang permanen. Artinya apa? Enggak bisa dirubah. Kita membesarkan anak-anak kita dari kecil sampai besar. Setelah mereka besar, mereka meninggalkan kita orang tua. Betul? Orang tua siap-siapkan dirimu. Mau enggak mau mereka akan meninggalkan kita. Bersiaplah. Dan ketika mereka meninggalkan rumah kita, siapa? Kembali kita berdua, suami dan istri. Kalau kita enggak sehat, mana bisa kita saling memelihara, menjaga, mengasihi, apalagi peran-peran tadi itu loh. Enggak bisa. Saudara akan bisa melayani istrimu kalau saudara sehat. Jangan kita menjadi KKN, kanan kiri nuntun. Kalau bisa sampai akhir, sampai meninggal kita enggak KKN. Jalan dengan tegak, prok kayak marinir ya. Jangan KKN, kanan kiri nuntun. Supaya enggak KKN, ya gimana? Ya jadilah diri yang sehat. Untuk sehat ada 3 poin aja. Kita harus istirahat cukup. 7 jam, 8 jam sehari, jangan kurang. Yang kedua, kita harus olahraga cukup. Yang ketiga, kita harus makan gizi seimbang. Enggak apa-apa, saya singgung lagi, mungkin pas nyinggung kesehatan. Gizi harus seimbang. Enggak bisa kita makan gizinya kurang. Lihat aja nanti umur 50. Banyak keluhan akan terjadi dari tubuh kita kalau kita enggak memperhatikan gizi kita. Makan angger warak. Kebanyakan karbo, nasi lauknya mie, waduh. Ya, enggak bisa saudara. Ya, semua peran kita akan boleh kita kerjakan dengan baik kalau kita sehat. Teladani Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego menjauhi santapan raja. Bapak Ibu sudah tahu santapan raja? Oh, santapan raja lewat semua itu, kakoi, kokari semua lewat deh. Ya. Santapan raja jauh di atas itu. Kambing, domba yang terbaik, lembu sapi terbaik. Durian gak ada apa-apanya saudara. Santapan raja, tapi itu ditolak Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka milih makan sayur. 10 hari saja mereka makan sayur, mereka perawakannya lebih bagus dan lebih gemuk. Ya. Poin ini jadi berkat buat setiap kita. Perhatikan firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara mau sehat dan diberkati hari ini? Hiduplah dalam kesehatan dan kesatuan. Oke. Mari jemaat sentro yang dikasih Tuhan, jika mau keluarga Bapak Ibu kuat dan utuh,
ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama, istri tunduk pada suami. Yang kedua, suami mengasihi istri. Yang ketiga, anak-anak taat dan hormat pada orang tua. Saat keluarga utuh, bukan hanya gereja Tuhan dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan jiwa-jiwa, namun kesehatian dan kesatuan kita akan mendatangkan keberhasilan, akan mendatangkan kemenangan. Dan yang ketiga, mendatangkan kesehatan dan berkat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hosti dan anggur. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan lebih sungguh lagi. Haleluya. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan. Kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Amin. Kau hadir di sini. Terima kasih Bapak. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di katakan sini. persatuan. Persatuan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Katakan pemulihan. Haleluya. Pemulihan. Amin. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat berkat pesan firman-Mu untuk setiap kami di tempat ini pagi hari ini. Sekarang hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat sentro yang Tuhan cintai. Bagian kami adalah kami minta Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan mengingatkan kami akan firman-Mu pagi hari ini. Keluarga utuh, maka gereja kami akan penuh dengan hadirat Tuhan. Gereja kami akan penuh dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab itu kami akan kejar. Kami akan berusaha, kami akan berjuang supaya keluarga kami utuh di mata Tuhan. Supaya keluarga kami ada kesehatian dan kesatuan di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni. Kalau selama ini masih ada benih-benih perselisihan, perpecahan di dalam keluarga kami, ampuni kami Tuhan. Kami belajar mau mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni orang tua kami. Supaya hidup kami dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah dengan imanmu bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapak buat tubuhmu. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, percayalah dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapak. Luar biasa, kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami boleh mendengar pesan-pesan firman-Mu, sekaligus kami tutup dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Kami yakin dan percaya, setiap kami sudah menerima lawatan dan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.